saya berharap saya dapat berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Sebelum kita mulai, adakah yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak? Jadi mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi di sini saya sebagai mediator adalah pihak yang netral, tidak memihak antara bapak atau ibu. Karena tujuan kita di sini adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Untuk itu, apakah dari salah satu pihak ada yang bisa menceritakan lebih detail masalah apa saja yang menjadi penyebab utama dalam pernikahan ini? Jadi gini Bu, awalnya rusaknya rumah tangga itu berawal dari suami yang suka main judi, dimana judi itu kayak sampai tanah itu harus dijual, hutang-hutang ke banyak orang, terus tanah digadai, sampai kayak saya merasa bahwa saya sama anak saya itu tidak pernah dinafkahi karena dia mementingkan diri dia sendiri. Dan itu membuat saya frustasi, jujur itu membuat saya frustasi, dan memang seperti itu yang membuat saya ingin pisah dari suami. Mungkin gitu Bu. Baik, terima kasih atas keterbukaan dari Ibu Raffi Rosyati. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak Saiful, bagaimana pandangan Bapak dan pernyataan dari Ibu Raffi? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, dari pandangan saya itu begini. Dari awal mula pernikahan saya dengan Raffi, itu sebenarnya si istri selalu minta gaji per bulan di luar dari gaji saya. Ya, saya tidak menyalahkan dia yang dorong, tapi melihat saya gaji saya tidak bisa sesuai dengan dia, maka saya seringkali mulai dengan berjudi itu dari sisa gaji saya. Sebenarnya saya awalnya cuma ke judi menggunakan gaji saya itu sedikit, tapi karena mungkin saya sering merasa tertantang karena banyak menang kadang kalah, makanya saya terlalu memberanikan diri buat melakukan perjudian yang lebih besar. Dan itu ya, saya mengakui kesalahan saya di situ. Mungkin karena sifat egois saya, makanya sekarang rumah tangga saya jadi rusak. Mungkin gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dari Bapak Saiful Amir. Mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, apakah Bapak dan Ibu berkenan dilakukannya kaukus? Jadi kaukus itu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Baik Ibu, jadi kaukus ini akan saya mulai dari Ibu terlebih dahulu. Untuk Bapak Amir bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ibu Raffi, mungkin Ibu bisa menceritakan kondisi dan posisi Ibu dalam permasalahan ini? Baik Bu, terima kasih. Saya akan menjelaskan awalnya rumah tangga kami itu seperti rumah tangga normalnya, seperti rumah tangga orang lain, nggak ada permasalahan apapun. Tetapi semenjak mulai 3 bulan yang lalu itu sikap suami saya itu mulai aneh. Dia tidak jalan pulang. Awalnya saya memaklumi karena saya kira itu kerja, tapi ternyata dia main judi di belakang saya yang dilakukan secara terus menerus tanpa pengetahuan saya. Apakah bisa diceritakan lagi
lebih spesifik atau tahu mengenai permasalahan ini? Pak Ibu, di sini saya awal mulanya pernikahan kami itu rumah tangganya normal seperti orang biasa, tetapi setelah mulai 3 bulan yang lalu itu suami saya mulai disangkanya, dimana dia itu melakukan judi secara diam-diam di belakang saya, dimana judi itu membuat dia itu menjual aset saya yang saya punya sebelum menikah dengan suami saya, tidak menafkahi saya, mulai tidak menafkahi saya dan anak-anak saya, hutang yang terus menerus menumpuk, jarang pulang. Jadi kayak hal ini tuh kayak saya itu ingin menggugat cerai dia, soalnya kayak membuat saya depresi. Ibu, terima kasih atas keterbukaan Ibu Rafti. Penjelasan Ibu sudah cukup bagi saya. Kemudian saya akan melakukan fokus dengan pihak terkait untuk Ibu Rafti berkenan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Pak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, keretakan dari pernikahan saya itu, saya mengakui bahwa itu kesalahan saya karena saya jujur. Tapi di balik kesalahan saya itu mungkin terlalu sama-sama egois. Dari pihak istri, dia selalu menuntut saya memberikan gaji saya yang lebih dari gaji saya. Maksudnya itu dia selalu minta gaji yang di luar gaji saya. Jadi awal mula saya melakukan judi itu karena saya pernah bermain sekali dan saya memenangkan. Nah, mulai dari situlah saya menjadi sering bermain judi. Ya, saya mengakui itu perbuatan yang salah, tapi di sisi lain mungkin karena keegoisan istri saya yang selalu menyuruh saya, makanya seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian, apakah Bapak Amir bisa menceritakan lebih detail atau lebih spesifik lagi dari permasalahan ini dari sudut pandang Bapak sendiri? Menurut saya itu dalam hubungan pernikahan, seluruh ekonomi itu seharusnya bisa dilakukan secukup mungkin. Tapi karena istri saya dia boros, selalu meminta lebih dari saya, maka itu saya sebenarnya saya berusaha mencari uang tambahan buat istri saya, buat anak saya. Tapi saya juga nggak bisa kalau selalu kerja dari pagi sampai malam, nggak bisa. Makanya itu saya menyisihkan uang buat judi. Tapi ketika waktu itu saya benar-benar kecanduan bermain judi, dan saya sampai menggadaikan tanah milik istri saya untuk judi. Saya berpikir ketika saya menggadaikan tanah tersebut untuk judi, itu saya bisa mengembalikan kekalahan saya yang awalnya seperti itu. Tapi semuanya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, dan ternyata kalah, dan saya tidak bisa mengambil tanah tersebut. Makanya tempat gede tanah tersebut saya suruh berikan uang yang lebih, terus tanah buat si penggade tersebut gitu. Sebenarnya kalau emang saya ada menang dalam judi, itu uangnya saya berikan kepada istri saya. Saya cuma mengambil beberapa
Mungkin karena saya terlalu banyak pikiran, jadi saya hanya mengambil beberapa, mungkin melakukan menenangkan pikiran saya gitu. Mungkin itu menurut pandangan saya sih. Baik, terima kasih Bapak Amir atas penjelasan dan keterbukaan Bapak Amir. Mungkin yang selanjutnya yaitu akan dilakukan sesi bersama. Untuk Ibu Krafti bisa memasuki ruangan terlebih dahulu. Sini saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan penjelasan. Baik, terima kasih atas penjelasan, keterbukaan, dan juga kerjasama dari Bapak dan Ibu. Jadi, sepengalaman saya dari penjelasan Bapak Amir bahwa Bapak ini sangat mengutamakan dan juga mengedepankan istri Bapak, sehingga Bapak melakukan berbagai cara, akan tapi cara tersebut salah. Kemudian dari penjelasan Ibu, menurut saya Ibu terlalu menekan suami Anda, Bu, sehingga terjadi kesalahpahaman. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau dalam sebuah hubungan itu harus ada komunikasi terbuka antara sama suami dan istri agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana? Itu step. Langsung. Jadi bagaimana itu? Dari semua pernyataan hari ini tentang suami saya maupun saya sendiri, saya sudah mempertimbangkan bahwa saya masih belum. Jadi bagaimana itu? Baik dari semua pernyataan baik dari pihak saya maupun suami saya sudah mempertimbangkan bahwa saya mampu mempertahankan rumah tangga saya dengan syarat yang pertama dia harus melunasi hutang-hutangnya tersebut. Yang kedua dia tidak melakukan cuci kembali, dan yang ketiga dia harus mau berubah menjadi yang lebih baik. Saja itu syarat-syaratnya. Bagaimana Bapak Amir apakah bersedia dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Ibu? Saya akan segera melunasi hutang saya. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Depannya saya akan berusaha menjadi